Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 10. Materi kita hari ini yaitu tentang usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani. Berikut adalah kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran PKWU kelas 10. Adapun karakter yang dikembangkan dalam pelajaran PKWU yakni berjiwa wirausaha, kerja keras, kerjasama, berpikir kreatif dan inovatif, disiplin, percaya diri, serta bertanggung jawab. Cakupan materi yang akan kita pelajari yakni tentang pengertian bahan pangan nabati dan hewani, jenis makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani, serta teknik pengolahan dan pengawetan dari bahan pangan nabati dan hewani. Untuk pengertian bahan pangan nabati dan hewani bisa dibaca di penjelasan berikut ini. Adapun jenis bahan pangan nabati itu terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran, serelia atau biji-bijian, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan rempah-rempah. Nah, untuk jenis bahan pangan hewani itu sendiri terdiri dari daging, ikan, telur, susu, dan madu. Karakteristik bahan pangan nabati dan hewani. Bahan pangan nabati memiliki karakteristik yang dapat dibedakan berdasarkan tekstur fisik dan rasa. Berikut penjelasannya. Berdasarkan tekstur fisik ada lunak, ada keras, ada ulet, ada rapuh, ada kenyal, dan elastis. Berdasarkan rasa dia dibedakan menjadi rasa manis, misalnya dari buah pepaya, pisang, jambu, kelengkeng, dan lain-lain. Untuk rasa asam biasanya dihasilkan dari buah-buahan berupa nafisa, kedondong, jeruk, dan asam jawa. Sedangkan rasa pahit biasanya dihasilkan dari daun pepaya, pare, kemudian kopi, dan lain-lain. Berikut ini adalah jenis makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang pertama yakni dari bahan nabati. Ada sayur-sayuran. Dari sayur-sayuran menghasilkan aneka keripik dari sayur-sayuran. Contohnya ada keripik bayam. Nah, dari buah ada aneka keripik buah, ada manisan buah, dan selai buah. Sedangkan dari serelia atau biji-bijian biasanya menghasilkan bubuk kopi, aneka makanan dari gandum, dan lain-lain. Nah, dari jenis yang lain ada umbi-umbian. Umbi-umbian ini menghasilkan keripik singkong, keripik kentang, dan lain-lain. Kemudian dari kacang-kacangan, aneka jajanan dari kacang. Kemudian dari rempah-rempah biasanya berupa bumbu rempah bubuk. Selanjutnya yakni jenis makanan awetan dari bahan pangan hewani. Nah, dia biasanya berupa daging nih. Daging contohnya ada kornet, ada sosis, ada bakso, dan lain-lain. Kalau dari jenis ikan sendiri biasanya yang menghasilkan ikan asin, ikan asap, sarden. Kemudian untuk telur biasanya berupa telur asin dan aneka jajanan atau makanan yang terbuat dari telur. Baik anak-anak, materi selanjutnya yakni tentang teknik pengolahan dan pengawetan bahan pangan nabati dan hewani. Ada 4 teknik pengawetan. Yang pertama, pengawetan dengan suhu rendah. Yang kedua, pengawetan dengan suhu tinggi. Yang ketiga, pengawetan dengan pengeringan. Yang keempat, dengan pemberian bahan kimia. Untuk penjelasan lebih lanjut silahkan dengarkan penjelasan ibu berikut ini dengan baik. Ya, yang pertama pengawetan dengan suhu rendah. Umumnya suhu rendah ini berkisaran antara kurang dari 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius. Nah, di sini ada 2 cara, yakni dengan pendinginan. Contohnya untuk pengawetan bahan buah dan sayur ya. Kemudian ada susu. Kemudian untuk yang kedua dengan cara pembekuan. Nah, pembekuan ini biasanya digunakan untuk aneka makanan frozen food. Selanjutnya adalah pengawetan dengan suhu tinggi. Di sini salah satunya ada sterilisasi. Sterilisasi berarti membebaskan bahan dari semua mikroba.
Nah, ini biasanya dilakukan di suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, contohnya ada buah kaleng, susu kaleng, dan lain-lain. Teknik kedua yang digunakan dengan suhu tinggi yaitu pasteurisasi. Nah, di sini dia menggunakan suhu di bawah 100 derajat Celcius. Kemudian contoh dari penggunaannya adalah digunakan untuk susu pasteurisasi dan sari buah pasteurisasi. Yang ketiga dengan blanching, pemanasan pendahuluan yang biasanya dilakukan terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, blanching ini umumnya dilakukan untuk sayur-sayuran dan buah-buahan yang akan dikalengkan atau dikeringkan. Biasanya dilakukan pada suhu 82 derajat Celcius sampai 93 derajat Celcius selama 3-5 menit saja. Nah, teknik pengawetan dengan suhu tinggi lainnya yaitu dengan cara proses aseptis. Di sini umumnya dilakukan pada suhu 130 derajat Celcius sampai 145 derajat Celcius hanya dalam beberapa detik. Contoh produknya biasanya pada produk susu UHT. Cara pengawetan yang ketiga yaitu dengan pengeringan. Di sini ada dua cara. Pengeringan dengan oven, contohnya kue, kemudian ada pengeringan dengan sinar matahari, contohnya ikan asin dan kerupuk. Teknik pengawetan selanjutnya yaitu dengan pemberian bahan kimia, diantaranya adalah pemberian asam, kemudian pemberian gula dan garam, pemberian benzoat, kemudian pemberian asam sorbat, pemberian sulfur dioksida dan antioksidan. Nah, ternyata gula dan garam termasuk ke dalam bahan kimia. Untuk itu kita harus bijaksana menggunakan garam dan gula. Mulai sekarang tidak boleh berlebihan ya menggunakan garam dan gula karena itu akan merusak kesehatan kita sendiri. Berikut beberapa contoh bahan kimia yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada contoh benzoat. Ternyata ini ada di pengembang makanan ya untuk pembuatan roti dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada asam cuka. Asam cuka ini biasanya digunakan untuk pembuatan asam cuka untuk empek-empek dan untuk membersihkan ikan dari bau amis dan lain-lain. Baik anak-anak, untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja Ibu sampaikan, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Jawab di kolom komentar ya, sertakan nama dan kelas masing-masing. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa segera belajar tatap muka seperti biasanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.